Jadi keutamaan tahajud itu ada 5 ya. Yang pertama dapat menahan hawa nafsu. Yang kedua doanya tuh pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menjadikan hati yang gelisah menjadi tenang. Kemudian Allah angkat derajatnya. Kemudian Allah mudahkan urusannya. Kalau umpamanya seandainya gini, saya tuh mau sholat tahajud, tapi suami saya noel-noel gitu ya. Di seblak, iya benar. Suami saya noel-noel, gimana nih? Noel-noel. Nah, sebagai seorang istri ya harus milih mana? Pasti harus milih yang ditoel-toel. Ya, milih suami. Kenapa? Karena ibadahnya seorang istri ya, ini suami lagi kepengen. Kemudian si istri itu malah kepengennya sholat. Kenapa? Karena saya taunya kalau sholat tahajud tuh bisa begini-begini. Suaminya diguruin. Nah itu dosa. Walaupun suaminya nggak marah dosa. Kenapa? Karena hajatnya suami itu harus didulukan daripada sholat. Ya. Dengan nurutnya istri sama suami itu dapat surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suaminya suruh ngaji. Kalau suaminya ngaji, insya Allah bukan menghalangi istri untuk beribadah, malah samaan. Ya udah sholat dulu, abis sholat jangan mau sholat udah wudhu ditowel-towel, ya kesel ya akhirnya ya. Sholat tahajud dulu sama-sama, udah sholat tahajud ya nunggu tanggung nih, nunggu abis sholat subuh kan enak itu abis sholat subuh ya. Cuma kadang-kadang laki-laki tuh kalau udah punya hajat susah ya. Makanya kata Rasulullah ketika seorang istri dipanggil kemudian tidak cepat-cepat dipanggil sama suami kemudian tidak cepat-cepat menghampirinya sampai suaminya itu marah maka laknatullah laknatullah. Bingung juga seorang istri itu dilema kadang tuh ya. Makanya bebas ya nggak punya suami ya. Mau ibadah kemana saja alhamdulillah. Tapi ibadahnya orang yang tidak punya suami dan yang punya suami beda. Ibadahnya orang yang punya suami walaupun 2 rakaat tapi nurut sama suami maka yang didapat tuh ribuan rakaat. Beda dengan perempuan yang tidak punya suami ibadah 2 rakaat ya pahalanya 2 rakaat. Beda ya. Jadi enak punya suami apa enggak? Enak punya suami. Kenapa? Ibadahnya bukan nggak laku. Ibadahnya tuh selalu diutamakan. Sampai kata Rasulullah dalam hadis, perempuan ketika menikah separuh hidupnya itu ibadah. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak lagi dalam keadaan melakukan ibadah. Tapi separuh hidupnya sudah dikatakan dimasukkan dalam kategori ibadah. Itu orang yang punya suami itu separuh hidupnya itu ibadah dihitungnya. Beda dengan orang yang tidak punya suami. Jadi harus ngulik apa ibadahnya tuh benar-benar kalau orang yang nggak punya suami. Ya, tapi masalahnya kadang-kadang orang yang punya suami itu ya lebih banyak dosanya. Kenapa? Sering melawan sama suami. Suaminya A, istrinya B. Suaminya B, istrinya C. Ya nggak ketemu. Makanya bukannya separuh ibadah, malah separuh dosa yang ada. Ya. Padahal jelas-jelas dalam hadis itu ketika perempuan itu menikah, maka separuh hidupnya itu dikatakan ibadah dan pahalanya tuh Masya Allah. Masya Allah banget kalau orang yang punya suami ya. Makanya itu tadi suaminya tuh diajak ngaji. Kalau suaminya ngaji, istrinya ngaji, insya Allah ibadahnya tuh nggak rebutan. Ibadahnya tuh saling mendukung. Tidak ada yang saling saing-saingan, tidak ada yang saling menyalahkan. Kenapa? Karena ini tahu hukum enak. Tapi kalau umpamanya yang ngajinya perempuan, yang suaminya nggak pernah ngaji, sibuk dengan dunianya, padahal yang namanya rezeki sama dari Allah itu ditakar sudah segitu-gitunya. Mau jungkir balik juga yang namanya rezeki itu sama Allah sudah ditakar ya segitu. Ya, makanya kalau kita nih ngurus ngurus dunia aja, tapi
yang namanya ibadahnya dilupakan, nanti pada saat kita dipanggil sama Allah, baru nyesel. Ya. Dikasih sehat sama Allah tuh kemana, kata Allah. Kamu dikasih kesehatan mana? Buat apa? Dilihat rapotnya, banyaknya maksiat ketimbang ibadahnya. Subhanallah. Ya. Sampai segitunya. Jadi hati-hati yang punya suami, ya, mau kemanapun harus izin suami. Jangankan mau pergi, mau puasa sunnah aja izin. Nggak izin dosa. Umpamanya gini, Senin Kamis terus puasa sunnah. Manggilnya umpamanya ayah, ya besok saya izin ya mau puasa sunnah. Kalau kata suaminya iya doain ya, nah itu berarti boleh. Kalau umpamanya diem-diem sholat puasanya nggak ngomong, terus besoknya si suami itu siang-siang butuh, terus marah, tanggung jam 2 atau jam 3, aku lagi puasa, marah, puasa nggak ngomong dosa, puasanya nggak diterima, ya harus buka pada saat itu juga. Diri perempuan itu, ya, perempuan itu semuanya milik suaminya. Jadi mau apa-apa juga harus izin. Suami mau nikah lagi nggak izin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma itu kan hukum Islam berdasarkan syariat Islam. Tapi di sini Indonesia mempunyai undang-undang. Pemerintah tuh ada undang-undang. Kalau ada suami yang nikah lagi tidak ngomong sama istrinya, tidak izin sama istrinya, maka